ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang sudah kami berikan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah gereja kami. Berkatlah supaya ibadah gereja kami berjalan dengan lancar. Berkatlah supaya kami bisa fokus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Yuk kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat ya kids. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar.
hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ujian, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi sekali lagi kids ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati kami semua, biar pintar dan bijaksana. Haleluya, amin. Aduh, panas sekali hari ini. Badanku jadi berkeringat semua. Aku ada ide. Sejuknya. Firman, kalau kamu terus pakai kipas angin nanti perutmu kembung loh.
Ih, Papa nggak tahu apa kalau ini lagi panas. Duh, kok haus ya? Oh iya, di kulkas kan ada es krim. Aku mau ambil ah. Pasti enak sekali panas-panas begini minum es krim. Nikmat. Nirma, kalau kamu minum es krimnya kebanyakan, tenggorokanmu nanti sakit. Aduh, Papa ini tadi marah-marah karena kipas. Sekarang karena es krim lagi. Marah-marah terus. Aduh, tenggorokanku sakit. Seperti ada jarum. Badanku juga panas. Wah, pasti ini karena aku gak denger-dengeran dan taat apa kata Papa tadi. Nah, kids, itu adalah pengalaman kakak tentang pentingnya untuk taat. Taat berarti mendengarkan dan melakukan sesuatu. Firman Tuhan hari ini juga cerita tentang seorang yang taat loh adik-adik. Suatu hari Allah mengutus seorang malaikat bernama Gabriel ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Malaikat itu pergi mengunjungi seorang perawan muda bernama Maria. Ia telah bertunangan dengan Yusuf, seorang keturunan Raja Daud. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Bersukacitalah, engkau telah beroleh kasih karunia dari Allah. Ia menyertai engkau." Maria sangat takut dan bingung mengapa Allah berkenan kepadanya. Dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Malaikat berkata kepada Maria untuk tidak takut. Ia mengatakan bahwa ia akan melahirkan seorang bayi yang sangat istimewa dan unik. Dan mereka akan menamai bayi itu Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Malaikat itu menjelaskan bahwa bayi itu akan menjadi besar, dia akan menjadi anak Allah. Ia bahkan akan menjadi seorang raja yang dijanjikan Allah akan datang. Maria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya belum menikah." Melihat itu malaikat menjawab, "Allah akan menjadi bapa dari bayi itu. Bayi itu akan menjadi anak Allah." Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Tidak ada yang mustahil bagi Allah." Dia mengatakan kepada Maria bahwa kerabatnya Elisabet sedang mengandung, meskipun dia sudah tua dan tidak memiliki anak. Maria menjawab, "Aku adalah milik Allah. Semoga semuanya terjadi seperti yang kau katakan." Kemudian malaikat itu meninggalkannya. Maria bergegas pergi ke rumah Elisabet. Ketika ia tiba, bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet melompat kegirangan. Roh Kudus memenuhi Elisabet dan ia berkata, "Sungguh suatu kehormatan Maria, bayimu akan diberkati juga." Maria sangat bahagia. Ia memuji Allah dengan sebuah lagu tentang betapa hebatnya Allah. Maria tahu bahwa setiap keluarga di masa depan akan mengatakan bahwa ia diberkati karena Allah akan melakukan hal-hal besar baginya melalui Yesus. Allah menepati janjinya untuk memberkati seluruh dunia melalui Yesus. Maria tinggal bersama Elisabet selama 3 bulan. Kemudian ia pulang ke rumahnya. Sekarang Yusuf mengetahui bahwa Maria akan mengandung. Tetapi Yusuf tahu bahwa itu bukan bayinya Maria dan Yusuf. Mereka belum menikah. Yusuf memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam agar dia tidak dipermalukan di depan umum. Segera setelah Yusuf memikirkan hal itu, seorang malaikat menampakkan dirinya kepadanya dalam mimpi. "Yusuf," kata malaikat itu, "jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang dikandungnya ditaruh di sana oleh Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah dia nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal ini terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
yang berarti Allah menyertai kita. Ketika Yusuf bangun, ia melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Ia menikahi Maria, dan ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki, Yusuf menamai dia Yesus. Bayi Yesus menggenapi nubuat Nabi Yesaya dan juga nubuat-nubuat lain tentang juru selamat yang akan datang di seluruh perjanjian lama. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus menggenapi rencana penebusan yang telah Allah rencanakan sejak awal mula dunia. Kids, bagian firman Tuhan dalam video tadi diambil dalam Injil Lukas ayat pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai 56, dan juga di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai 24. Sebelum Yesus lahir di dunia ini, Allah pertama kali mengirimkan seorang malaikat bernama Gabriel. Malaikat ini datang ke dunia untuk menemui seorang wanita muda yang akan menjadi ibu dari sang juru selamat manusia. Kalian pasti tahu kan siapa wanita muda ini? Ya, benar sekali. Dia adalah Maria. Kedatangan malaikat Gabriel membuat Maria kaget dan ketakutan. Meskipun begitu, Maria tidak lari dan bersembunyi, adik-adik. Kita biasanya kalau kaget dan takut kan bersembunyi karena takut. Sebaliknya adik-adik, Maria mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh malaikat. Maria mendengarkan dengan serius supaya dapat mengerti pesan Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada dirinya. Lalu Maria bertanya dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana itu bisa terjadi? Kids, Maria tidak mempertanyakan panggilan Allah dalam hidupnya. Maria hanya minta penjelasan bagaimana sesuatu yang sepertinya tidak mungkin terjadi pada dirinya yang masih gadis. Setelah malaikat menjawab pertanyaan itu, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada rencana Allah. Kids, kakak coba membayangkan jika seorang malaikat muncul kepada seorang gadis remaja hari ini dengan berita mengejutkan, yaitu kamu akan punya bayi. Gadis ini belum menikah loh. Tentu saja akan ada banyak pertanyaan. Memangnya bisa? Atau seruan yang berbunyi, aku tidak mau. Kakak yakin Maria menyadari masalah yang dihadapi. Tetapi Maria tahu apa yang ia lakukan pasti berhubungan dengan maksud Tuhan atas hidupnya. Oleh sebab itu, Maria belajar untuk tidak protes, marah, bahkan menolak. Sebaliknya, ia tenang dan percaya bahwa jika ini adalah rencana Allah baginya, pasti adalah rencana yang baik. Kira-kira kenapa ya Maria bisa seperti ini? Ya, tentu saja karena Maria punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan iman Maria mengerti ketika perintah Allah datang, ia tidak menolak. Maria menerimanya dengan sadar karena ia adalah pelayan Tuhan yang harus taat dengan apa yang dikatakan tuannya. Mungkin hal ini yang menyebabkan Tuhan memilihnya sebagai ibu yang mengandung Yesus dan itu sangatlah tepat. Kids, bukan hanya Maria, Yusuf sebagai tunangannya sebenarnya juga merasa malu dengan kehamilan Maria. Yusuf merencanakan untuk menjauhkan diri dengan Maria dan membatalkan pertunangan mereka. Namun, ketika malaikat muncul kepadanya, meneguhkan cerita Maria, Yusuf taat kepada rencana Allah bagi hidup mereka. Kakak yakin baik Maria, Yusuf, dan keluarga mereka mengalami situasi yang sulit karena hal ini. Seolah-olah tampaknya berjalan di luar kendali dan mengubah hidup seorang secara total. Kids, kadang-kadang Allah meminta kita untuk melakukan hal-hal yang sulit, bahkan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Ketaatan kepada Allah akan melibatkan beberapa ketidaknyamanan.
Nah, respon kita gimana, kids? Kids, bagaimana Maria dan Yusuf taat kepada Allah karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus diberikan kepada mereka. Kids juga harus taat kepada Tuhan Yesus atau orang-orang yang Tuhan berikan di dalam hidup kita semua, seperti papa, mama, guru di sekolah, kakak pembimbing di gereja, atau siapapun juga, karena kalian sudah dikasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita taat karena dikasihi Tuhan, sehingga ketika kita menunjukkan ketaatan kita, kita melakukannya dengan hati yang gembira, happy, bukan kesal apalagi marah-marah. Lihat bagaimana Maria dan Yusuf taat melayani Tuhan, karena tahu ada rencana Allah yang besar melalui Yesus. Kids juga harus taat karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kalian dan betapa Tuhan suka dengan anak-anaknya yang taat. Hayo, siapa di sini yang mau taat? Angkat tangan. Ayo kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kami berjanji kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat terhadap perintah Tuhan melalui setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo kids dan juga parents, nanti ketemu dengan Pak Baspeto dan juga teman-teman boneka yang lain di Anugerah Kids Christmas. Kapan itu? Minggu 10 Desember jam 10 pagi di GKMI Anugerah. Pak Baspeto tunggu ya kedatangan kalian semuanya. Dadah. Nah, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk, Kak Heri pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Anugerah Kids Online. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.